Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini kita buka secara resmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Ketua TAPD, Pak Sekda, Wakil Banggar, Pak Agung, rekan Banggar, dan seluruh anggota TAPD, tenaga ahli, hadirin hadirat yang berbahagia. Baik, sore ini kita lanjutkan pembahasan terakhir KUA kita, KUA PPS 2024, yaitu khususnya belanja. Tentu pada sore ini, semalam kita sudah menyelesaikan pendapatan, ya. Tentu kita tinggal bicara belanja. Nah, karena mungkin ada penyesuaian pendapatan dan sebagainya, mari kita bahas belanja secara bersama supaya betul-betul angkanya bisa kita pahami, bisa kita mengerti secara bersama. Kesempatan pertama kami serahkan kepada TAPD, Pak Sekda. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil, Bapak Ibu anggota Banggar yang saya hormati. Terima kasih. Pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan rancangan KUA PPS tahun 2024 untuk pendapatan kemana sudah disepakati, dan ini mungkin belanja. Kami minta tolong Pak Kepala BKD diberikan, silakan Pak. Izin Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Banggar serta seluruh anggota Banggar yang terhormat, yang kami hormati rekan-rekan TAPD. Nah, sebagaimana kita maklumi bahwa kemarin kita sudah menuntaskan terkait dengan pendapatan, di mana pada aspek pendapatan ini itu terjadi kenaikan sebesar 1,1 triliun rupiah lebih, sehingga terkait dengan hal ini perlu penyesuaian berkenaan dengan belanja. Nah, terkait dengan belanja ini kita sudah melakukan pendalaman, dan ada beberapa poin-poin penting yang selama ini barangkali pada saat pembahasan ada yang perlu kita tambah ataupun perlu kita lakukan penyesuaian. Karena kita paham bahwa rancangan KUA PPS ini itu kita sampaikan sekitar bulan Juli yang lalu, sehingga ada space rentang waktu ketika kita melakukan pembahasan ini. Jadi ada barangkali beberapa kegiatan-kegiatan yang menurut kita pada saat itu belum prioritas, tapi fakta dan dinamika yang berkembang ternyata hari ini itu menjadi prioritas, sehingga berdampak kepada penambahan jumlah belanja kita. Bisa ditampilkan yang awalnya ketika penyampaian KUA PPS sebesar 9,1 triliun rupiah lebih, dengan dinamika yang berkembang itu belanja kita meningkat menjadi 11,020 triliun rupiah lebih, atau mengalami kenaikan 1,8 triliun rupiah lebih, sehingga defisit anggaran kita menjadi sebesar 958 miliar 481.859.857 rupiah. Nah, terkait dengan pembiayaan, di penerimaan pembiayaan kita akan menutupi defisit ini, sementara di pengeluaran pembiayaan ada rencana kita menambah penyertaan modal daerah untuk Bank Riau Kepri, tapi setelah kita lakukan pembahasan ternyata perda terkait penyertaan modal ini belum selesai kita tuntaskan, sehingga ini kita sepakati untuk di drop, sehingga pengeluaran pembiayaan kita setelah pembahasan KUA PPS ini menjadi nol.
Barangkali itu Pak Sekda struktur anggaran kita setelah kita lakukan penyesuaian-penyesuaian dan dinamika yang berkembang dan sudah kita akomodir semuanya, dan sepertinya struktur APBD kita dalam rancangan KUA PPAS ini. Kami kembalikan ke Pak Sekda. Terima kasih Pak Kaban, Pak Indra. Jadi demikian Pak Ketua, Pak Wakil, Bapak Ibu Tamu Panggar terhadap rancangan KUA PPAS kita 2024, pendapatan juga maupun belanja. Mungkin demikian Pak Ketua, kami kembalikan. Terima kasih Pak Sekda dan Pak Indra. Mungkin kepada teman-teman Panggar dipersilakan untuk memberikan masukan, komentar terkait dengan belanja yang sudah dipaparkan tadi plafonnya oleh Pak Indra, dan mungkin bisa sama-sama kita perhatikan secara seksama bersama, dan kesempatan kami silakan pada teman-teman. Agung, Pas dua. Pak Kelmi, ada? Lanjut dua. Ya, silakan. Pak Iko. Lanjut dua. Ya, baik. Izin juga. Silakan Pak Hussein. Karena setelah Pak nih. Tapi belum mulai Pak. Belum mulai Pak Sedai. Belum selesai. So itu Pak. Karena tadi suara DPRI nggak payah Pak Sedai. Jadi terlambat juga kita. Yang pertama terima kasih Pak Ketua, Pak Sedai beserta timnya. Pertama kita melihat dari apa yang disampaikan Pak Indra tadi, dinamika ya, sehingga dari 8 menjadi 11 ya, sudah pasti nanti penerimaannya pasti naik ya, atau kita defisit ya kan. Nah kita ingin tahu juga kira apakah kenaikannya dari mana, atau defisit kita dicantumkan. Mungkin dinamika biaya itu kalau kita ikut pasti banyak pasti kan. Ya kan, nah sekarang kita ingin tahu juga lah, karena setelah lama mungkin Pak Indra melalui Pak Sekda kira-kira di pos mana sehingga menutup dari pembiayaan yang dari 8 menjadi 11 itu cukup luar biasa ya. Jadi minimal kita bisa mempelajarinya ya. Kalau APBD ini kita sahkan ditanya orang kita nggak tahu kan agak malu kita ya. Naik 11 triliun per semi dari mana aja, kita nggak bisa menjabarkan bagi sebagai kota kita bagi. Ya makanya kan luar. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Hussein. Mungkin bisa langsung Pak Sekda. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin silakan Pak Indra mau dibantu. Baik, terima kasih Pak Sekda, Pak Hussein. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar berkenaan dengan pendapatan, dan kita juga fokus kemarin berkenaan dengan anggaran PI kita yang direncanakan akan masuk di tahun 2024. Awalnya kita mencantumkan proyeksi penerimaan dari PI ini sebesar 450 miliar awalnya di rancangan KUA PPAS. Setelah ada dinamika pembahasan kemarin, kita sepakat PI ini kita tambah 500 miliar menjadi 950 miliar ya. Ini sudah kita diskusikan dan sudah kita bahas antara Panggar dengan KPD kemarin, dan sudah kita kunci angka pendapatan itu. Nah kemudian di samping itu berkenaan dengan penambahan belanja juga kita menambah dari aspek silpa kita yang awalnya kita proyeksikan defisit kita 267 itu meningkat 691 miliar rupiah lebih terkait dengan defisit anggaran kita. Nah, jadi total dari pendapatan dengan kenaikan defisit itulah menjadi tambahan untuk belanja kita. Mungkin itu penjelasannya Pak Hussein. Belanja, tampilkan belanjanya. Belanja tampilkan. Ya, silakan Pak Hussein. Ada yang mau ditanggapi lagi? Jadi gini, saya keraguan saya tentang silpa ya Pak Sekda ya. Ya.
kemungkinan cair 2023 ini, saya kemarin diskusi dengan beberapa PHR, ada beberapa item yang harus kita clearkan, ya kan? Andai kata tidak cair 2023, itu kan menjadi target kita 2024. Maksud saya kalau 900 itu, kalau setengah tambah 8 itu mungkin lebih tinggi lagi. Siapa ini Pak? Ini masih ini. Yang target 800 2023 adalah 800 miliar nih. Ya Pak ya? Saya ragu dengan ini kemungkinan cair. Walaupun kata Pak Sudah kena cair mampus kita kena demo. Tapi kemungkinan itu ada. Nah kalau ini sempat tidak cair, menurut saya ini jadi target kita di 2024. Ya kan? Yang 2024 ditambah dengan 2003 itu jadi nanti kenaikan pendapatan bisa lebih dari 900. Ini sekedar saran aja Pak Ketua, karena hitung-hitungan kita kan ini sudah tanggal 22 November ya. Andai kata tanggal 25, karena cairnya VA ini sudah 4 kali 5 kali langsung aja di media ya, akan cair itu ya. Ditambah lagi proses kita juga belum berjalan, RUPS kita belum ya. Kita diskusi dengan PHR itu ya kita sama kita tengok lah, kalau dari itu jawabannya agak meragukan kita Presiden. Cuma sama masalah itu bisa hadir, ada pemikiran saya kenapa tidak jadikan jadi ini juga jadi pertimbangan kita. Saya rasa itu mungkin saran Pak Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Husseini. Mungkin perlu ditanggapi Pak Sekda. Cukup? Tapi saran, Saran ya. Oke. mungkin saran kita terima Pak. Ya, oke. Pak Dhani tadi ada suara? Halo Pak Dhani. Tayangkan belanja. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu sudah ditayangkan belanja. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi, silakan. Bu Almenis, Azam. Juga sudah posisinya imbang. Baik teman-teman, sebelum saya tutup atau skor atau tutup, Apalagi mau dibahas? ya saya perlu tanya teman-teman ini terkait dengan belanja. Ini kan plafonnya sudah ada Bapak Ibu sekalian, ya, karena kita sesuai jadwal besok pagi MOU. Malam. Kalau memang mau malam ini, siap malam ini kita MOU. Setuju teman-teman? Setuju. Baik Bapak Ibu, nanti rapat banggar TFID terkait dengan rancangan KUA, pendapatan plafon belanja dan plafon daripada pendapatan dapat kita setujui. Ketua, kalau sebelum setuju Ketua ini ada sedikit. Silakan. Berdasarkan pendapat dari Ketua tadi untuk belanja dan pendapatan kemarin sudah kita kunci, belanja pada hari ini sudah mau kita MOU-kan. Apakah yang menjadi usulan-usulan DPRD ini masih menunggu masuk dulu atau kita kita kunci aja belanjanya sesuai dengan usulan yang ini gitu lah. Jadi biar jelas gitu loh. Saya tuh kadang-kadang kawan-kawan ini ngomongnya di belakang-belakang Pak Sinda. Nah, jadi kita sendiri pun nggak tahu gitu loh. Ini ngomong sini lain, ini ngomong lain loh. Pak Wakani juga, kawan-kawan DPR, anggota Banggar juga. Jadi saya tuh pingin terus terang gitu loh. Jangan saya ke sana tuh lain pula ceritanya ke dalam ruangan sana. Jadi kalau menurut saya kata-kata Ketua tadi, kalau seandainya selesai semuanya usulan dimasukkan, saya setuju saja gitu loh. Tapi jangan ngomong itu di belakang gitu loh. Nah, makasih Ketua. Makasih Bu Almenis. Mungkin ini pertanyaannya buat
Pak Sekda ya, bahwa tentu di dalam pembahasan ada dinamika baik pendapatan dan juga belanja. Tentu kami juga ingin mendengarkan jawaban tadi diwakili oleh Bu Almenis ya, supaya betul-betul nanti kalau barang ini sudah saya ketok, apalagi di MOU kan nggak bisa gigi mundur, kan itu maksud Bu Al itu. Ya Bu Al ya? Nah, oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin Bu Menis, kemarin kita sudah sepakati bahwa untuk pendapatan sudah kita kunci, belanja hari ini sudah kita kunci. Arti dalam belanja ini semuanya harus masuk Pak, sudah termasuk di sini. Dan ini kita harapkan ya malam ini atau besok sudah dapat lagi Pak. Tergantung dengan penota nanti ini segera masuk Pak. Tapi angkanya sudah ada masuk di sini semua. Mungkin demikian Bu Menis. Izin Ketua, Ya, silakan Pak Agung. iya Pak Sekda, terima kasih Pak Ketua. Sebelum maghrib mungkin nanti bisa kita selesaikan saja Pak Sekda, Pak Ketua dan Pak Sekda. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan sekali lagi dan sekaligus juga mengingatkan untuk Rumah Sakit Polda Pak Sekda. Rumah Sakit Polda, sudah itu juga Rumah Kajati. Memang Rumah Kajati ini kondisinya memang udah nggak layak Pak Sekda. Kalau kita lihat dia itu kan di depan rumah Pak Sekda juga ini kondisinya. Sudah itu ada beberapa lagi ya seperti BIN kemarin yang belum sempat di tender Pak Sekda dihapus. Ini minta tolong menjadi catatan khusus Pak Sekda, dan kalau memang kita sepakati Pak Ketua bahwa ini sudah tertuang di dalam ini semua. Mungkin itu Pak Sekda untuk penjelasannya saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Waka. Jadi artinya untuk kegiatan-kegiatan yang sudah prioritas untuk rumah kejaksaan, rumah kejaksaan juga, rumah sakit, tentara. Rumah sakit berapa Polda? 60 rumah sakit tentara, polisi, Polda. Rumah sakit Polda? Polda Bayangkara. Bayangkara berapa? 60. Terus rumah sakit tentara 34 ya. Oh, rumah sakit tentara ada? Ada. Nanti polisi masuk, tentara masuk, ikut lagi Pak kemarin. BIN Pak? BIN sudah masuk, BNN sudah masuk, BNN masuk juga ya? masuk juga, semua masuk Pak. BNN Rumah berapa? Kajati pun masuk semua. BNN berapa Pak? Karena nanti kami uraikan Pak, tadi sudah ada semua masuk. Tadi ke BNN-nya udah lapor juga tadi. Nah, Ya. oke, makasih Pak. Ya, Ketua, izin bicara Ketua. Silakan Pak Dani. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Banggar, Ustaz Bapak Ibu anggota Banggar yang saya hormati, Pak Ketua TPG, Ustaz seluruh jajaran, mencermati apa yang disampaikan oleh PAPD terhadap struktur APBD kita. Saya ingin sebagai menyampaikan saja. Yang pertama dari sisi pendapatan. Dari sisi pendapatan kita sepakat kemarin ada kenaikan 1,146 lebih kurang. Di dalam itu ada penambahan dana tak lebih kurang 337 miliar. Tinggallah pendapatan kita 808 M lebih kurang. Di situ include penambahan juga blut ya Pak Indra ya. Blut lebih kurang 26. Artinya ada 700-an pendapatan yang bisa kita manfaatkan untuk belanja. Tetapi melihat total belanja, ternyata belanja kita tembus ya di angka 11 triliun lebih, sehingga mengakibatkan terjadinya defisit 954 M. 198. Artinya dari 800 ditambah 9,4, artinya rencana di buku rencana defisit kita 267 ada penambahan defisit terbaru itu 691 Pak Sekda, ya kan? Nah 691 ini ditambah dengan 800 berarti ada kegiatan belanja lebih kurang 1,5 triliun di dalam pembahasan kita. Ya, mungkin itu
berbagai kebutuhan lah, salah satu yang seperti kata oleh Pak Agung tadi ya, untuk diantaranya kegiatan yang mengakomodir juga vertikal. Lalu dalam sisi pembiayaan kita memprediksi totalnya Pak, saya totalnya saja. Total pembiayaan kita 958 prediksi penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit kita tadi. Ya, kekhawatiran saya apa mungkin tercapai 958 ini? Ya, tapi ini apa namanya kesepakatan kita lah. Walaupun kita pengeluaran pembiayaan dihilangkan ya Pak, dihilangkan. Artinya ada 958 defisit kita, dan itu kita akan tutupi dengan prediksi silpa kita 958. Nah, bila mana yang tidak terpenuhi tentu tidak tutup kemungkinan ya, terjadi rasionalisasi Pak Sekda di tengah jalan besok di 2024. Nah itu saja Pak. Artinya kesiapan kita saja, kesiapan kita saja, ya kan? Seperti itu. Yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa ada 1,5 triliun ya belanja kita setelah buku rancangan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dhani. Mungkin silakan Pak Sekda. Terima kasih Pak Ketua, mungkin Pak Dhani. Jadi kalau khawatir, semua hidup kita khawatir Pak, tapi tidak berani, tidak perlu kita takut gitu Pak. Yang penting apapun yang kita buat ada dasar hukum. Tidak ada yang tidak punya dasar hukum. Artinya ada surat dari pihak DPHR dari Pertamina bahwa kita tanggal 25 ini surat resmi mengizinkan barang. Kalau dulu ya kan informasi yang kita dengar tanggal sekian, tapi ini ada surat resmi tanggal 25 akan memberikan berapa yang kita miliki nanti Pak, ya kewajiban PR membayar sama kita. Tapi informasi yang kami terima kemarin ini lebih kurang angka 3 lebih gitu Pak. Ya kan kita kan dari 22 tahun Pak, 21T lebih 1T1 dan lebih. Dan ini kami informasikan bahwa ini per September. Jadi September 2023. Kalau sampai 2004 ini pasti naik lagi. Ini saya yakin dan percaya. Tuh. Yang kedua, besaran yang kita ambilnya cuma 800. Sudah 10. Nah, berarti kan masih ada safety kita Pak. Masih cukup besar lagi safety kita 500 lebih. Itu di repertorium. Itu masih banyak WK-WK lain Pak yang mencari lagi di kapal masuk juga. Sampai ada keyakinan bagi saya. Yang penting ada dasarnya, bukan katanya, tapi ada kata surat. Mudah-mudahan kita berdoa ini tidak ada lagi. Mungkin demikian Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekda. Pak Dhani. Saran ya. Baik, Bapak Ibu, kalau saran optimis ya. Yang penting ada kejelasan semuanya. Ya, baik. Oke, kalau begitu saya bacakan Bapak Ibu. Pertama adalah pendapatan dalam rancangan KUA 8,915, setelah pembahasan menjadi 10,061, 898, 797.994. Itu semalam sudah kita ketok. Hari ini belanja tentu dengan segala dinamikanya di dalam rancangan KUA 9,182, poin 188, poin 294, poin 375. Di dalam pembahasan menjadi 11,020, poin 380, 657, poin 451. Maka akan terjadi pembalance buku, yaitu dengan pembiayaan di dalam rancangan KUA 267060, poin 842 dan 288, di dalam pembahasan menjadi 958, poin 481, poin
Maka daripada itu saya mohon kepada teman-teman untuk memperhatikan. Halo, ya. Kemarin Pak Poti. Rumah kita. Iya makanya sampai terlupa. Saya udah bilang sewa ke Pak Sekda. Sudah. Termasuk urusan rakyat. Tidak bisa lah. Tidak bisa udah selesai sama kita. Tidak bisa. Kita mau pelajang PD. Siapa? Kemana di bawah? Udah. Sini nih, Pak Sekda ini, Pak Sekda nih. Jadi kemarin ditanya kan. Satu miliar. Belum ada bapak sini. Berapa pagunya? Udah berdosa pada bergerak itu saja. Berapa kan mau kasih dana di mana? Ya Allah, lama aja loh. Tinggal punya saya. Hah? Ulangannya ini. Iya, di Bangor kenapa nggak dikasih? Iya, cerita dalam Makanya di Bangor kenapa nggak dibahas malam di sini? Udah. Nggak bisa putar dalam. Sekarang aja lu. Sekarang sholat lagi. Sekarang sholat lah. Kalau sholat berapa panjang dari masjid? Ini sumber duitnya enggak. belum ada 1 miliar. Baik, Bapak Ibu, ya kita skor untuk sholat maghrib. Habis itu segera masuk ke ruangan ini. Pak Ketua TPD yang saya hormati dan teman-teman sekalian, pimpinan dan anggota Banggar, bisa rapat kita lanjutkan? Bisa. Baik, sebelum dilanjutkan saya tanyakan kembali kepada kita semua. Sebelum saya mengetok, ya pertama terkait dengan pendapatan dan belanja dan juga pembiayaan, saya mau tanya sekali lagi kepada kita semua, kira-kira masih ada yang ingin kita bahas? Ada lagi? Bapak Ibu? Komisi 1 coba Pak Kelmi mana? Ada? Perwakilan. Enggak, ada ya? Atau dari pihak sewa silakan. Pak PLH atau Kabak Q, silakan pegang mic-nya. Ya.
Izin pimpinan. Izin pimpinan. Pak Kelmi, masuk. Baik. Sebelum kita tadi skor sholat maghrib, angka-angka ini kan sudah menjadi menjadi sepemahaman kita antara TAPD dan Banggar DPRD, antara pendapatan dan belanja gitu. Nah, terkait ada belanja yang mungkin masih perlu menjadi tindak lanjut pembicaraan antara pimpinan dan TAPD, ya saya pikir angka ini juga tidak mungkin ditautak-atik antara pendapatan dan belanja. Jadi ya sudah, kita sepakati saja sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Terkait hal-hal lain mungkin kami serahkan kepada pimpinan. Terima kasih. Maksudnya kepada pimpinan itu apa? Pak, jelaskan Pak. Ya, Pak Adianto Pak, masuk Pak Kelmi. Pak Agung, silakan. Ya, secara detail belanja ini kan juga belum teruraikan, tapi angka belanja juga sudah kita kunci secara umum. Nah, mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu mendapatkan pembicaraan tidak lanjut, ya kami silakan saja pimpinan dengan tim anggaran pemerintah daerah. Terima kasih. Baik. Maksud beliau yang terbaik dengan Ya begini Pak Ketua, tadi kan Pak Dhani juga sudah menguraikan di awal angka pendapatan, angka belanja. Yang penting TAPD juga optimis, ya kan, di dalam melaksanakan ini di tahun berjalan. Lalu di dalam dinamika setelah skor muncul lagi belanja sekretariat yang katanya belum dituangkan. Nah, ini tentu tidak bisa juga serta-merta harus kita uraikan di dalam kondisi yang begitu singkat ini. Nah, silakan saja antara TAPD, saya pikir ini kan hanya satu OPD saja Pak Sekda, yang mungkin perlu dilakukan pembicaraan tidak lanjut antara pimpinan dengan TAPD. Terima kasih pimpinan. Baik, makasih Pak Kelmi. Coba. Ada lagi? Cukup? Ada lagi, kawan-kawan? Bu Almenis, ada? Terima kasih pimpinan Ketua. Setelah saya lihat belanja untuk DPRD, kalau sekiranya Pak Sekda itu terlalu besar yang tambahan tadi, bagaimana kalau kembali saja ke dasar 2023? Memang saya lihat situ penambahannya terlalu besar, tidak cukup hari saya kira. Nah, itulah. Indah di kita bukan itu. Saya itu dan tadi laporan dari keuangan itu Pak Ketua, kalau seandainya itu terlalu besar, kembalikan aja sesuai dengan 2023 gitu loh. Khusus untuk kenapa itu besar Pak? Karena itu langsam 2024. Jadi dia agak naik kebutuhannya di mana? Di Dewan. Ya, oke, Bu Al. Oke. Pak Wakar, silakan Pak. Jadi bingung saya jadinya. Iya, izin Pak Ketua dan kawan-kawan Banggar, saya pikir memang sudah waktunya juga nih. Kira-kira supaya semua aman, karena tadi kan dibilang bahwa reses itu hanya tinggal 1 kali lagi Pak, ternyata tidak boleh masa akhir jabatan itu kami melakukan reses 6 bulan sebelum akhir masa. 6 bulan sebelum akhir jabatan, sehingga kan pas dia di bulan 3, jadi tinggal 1 kali Bu. Iya, 1 kali reses. Dan saya pikir bagus juga kalau dibuka terang-terangan aja sini, dipisahkan antara Sekwan dengan anggota DPRD. Buka aja, bagus Pak. Jadi Pak Sekda kan juga kelihatan kan. Ya. Buka aja dulu. Buka. Buka aja Pak. Buka aja. Oke, silakan. Sewan. Ayo. Jadi begini Pak Ketua, ini kan saya udah berkali-kali rapat dengan kawan-kawan itu.
Saya bukan tidak tahu, saya pun bukan inspektor investigasi saya Pak. Tahu saya mana saya bau yang situ korupsi. Saya bongkar semua nanti. Situ kan seperti baliho, sekian berapa, banyak sekian, 7 juta, mana ada di jalan. Nanti saya bongkarin semua, itu tidak usah lah. Saya tahu situ banyak tak. Nah, biar sekarang kan berlindung sama Dewan, berlindung Dewan. Bukan tidak tahu kan udah pernah saya periksa dulu. Tidak bisa menjawab, satu pun tidak bisa menjawab. Izin Pak Ketua, biar sama kami urusan Pak Ketua. Biar saya Pak Ketua. Biar mereka melaporkan sama saya Ketua. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Sekda. Ya. Pak Ketua. Nah, silakan. Ya, saya pikir kalau memang sudah Pak Sekda seperti ini menjadi tanggung jawab, saya pikir kita serahkan saja kepada Pak Sekda. Mana kalau Pak setuju ya, mungkin begitu ya. Ya. Jelaskan dulu apa Ketua. Biar saya sendiri Pak. Jelas. Ya, jelas. Oke ya, teman-teman ya. Komisi 1, Pak Kemi. Ya. Tayo Pak Sekda itu tayo. Ya, oke. Jadi urusan sewan, ya, biarlah urusan TAPD dengan sekretariat. Setuju? Setuju pimpinan, sedikit pimpinan. Nah, silakan. Saya tambahkan aja, yang penting kesesuai di catatan kebutuhan. Jadi di kebutuhan kita ini kan sudah ada nih angkanya. Kalau kembali ke angka KUA itu tidak ada perubahan. Yang penting sesuai dengan perubahan 3 kebutuhannya, Pak Sekda. Untuk jadi acuan perjalanan kita di 2024. Dihitung sampai September sejalan. Terima kasih. Makasih Pak Ade. Mempertegas ya. Izin Pak Ketua. Ya, silakan Pak. Kami pada prinsipnya kami tidak akan mengganggu anggota Dewan. Itu pasti Pak, kami yakinkan. Kami tidak akan mengganggu kegiatan belanja Dewan. Kalau sekwan biar berurusan sama kami Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Baik, makasih Pak Sekda. Jadi nanti ya sekretariat ya, Sewan dan para pembantunya silakan nanti kepada TAPD ya, karena kita masih ada tahap berikutnya dalam hal untuk lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik teman-teman, artinya urusan kesekretariatan sudah bisa kita tinggalkan ya. Sepakati ya. Baik, kita kembali kepada pendapatan belanja dan pembiayaan ya, seperti yang sudah saya bacakan tadi ya, yang sudah kita lihat juga di papan monitor ya. Mungkin saya ingin sekali lagi bertanya kepada teman-teman, apakah semua angka ini sudah bisa kita sepakati? Pak Adianto? Sudah? Sepakat? Bapak Ibu? Bapak Ibu, izin mohon maaf, bukan apa kami diperintah Ketua sambil bicara sebentar. Ya, oke. Bapak Ibu, Pak Sekda, Pak Ketua, saya masuk akal kenapa sebagai Pak Sekda terkait dengan kondisi yang ada. Jadi sekedar DPRD Pak Sekda. Cuman, ada cumannya. Kalau seandainya kita kunci pendapatan malam ini, ternyata apa yang disampaikan oleh Bu Rama ini, jadi nanti mau kita ketok nih. Yang dikatakan Bu Elminis bahwa ternyata dampak daripada pertama peningkatan penyesuaian terhadap Perpres 53. Ya, habis itu dampak terkait dengan penambahan frekuensi. Nah, ternyata itu kita kurang Pak Sekda. Mana yang terjadi? Nah, artinya kita butuh garansi Pak. Nah, jangan sampai seandainya nanti juga kita kunci pendapatan, tentu kan tak ada jalan lagi Pak. Nah, jadi mungkin itu aja Pak Ketua. Kami butuh penegasan Pak Sekda. Artinya kami sepakat, silakan Pak Sekda yang Bapak dan kawan-kawan. Terima kasih. Silakan Pak Sekda, teman-teman mohon perhatian. Ini Pak Sekda mau. Terima kasih Pak Ketua, Pak Waka, Bapak Ibu anggota Banggar. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Waka tadi, saya selaku Ketua TAPD, saya kalau anggaran Dewan kurang, saya akan mempertanggungjawabkan semuanya. Saya anggota Dewan, saya tanggung jawab Pak. Saya akan carikan uangnya dari mana. Saya yakin. Tapi kalau tuh sekwan berurusan sama kami Pak Ketua.
Terima kasih. Pergeseran tahap 1. Tuh, udah, dia udah ngerti Pak. Terima kasih Pak Sewa dan Pak Dani. Bocorkan langsung. Terima kasih Pak Sekda dan Pak Dani. Ya, saya dengar suara Pak Dani belakang tadi. Saya ucap terima kasih. Baik Bapak Ibu, ya saya ulangi. Pendapatan dalam rancangan KUA 891512745.087 setelah pembahasan menjadi 10,06189797.594. Berikutnya belanja di rancangan KUA 9182 18828 setelah pembahasan menjadi 11 020 380 657.451. Pengeluaran pembiayaan ya rancangan KUA 26760 ya menjadi 958.481.859.857. Apakah ini dapat kita setujui? Sekali lagi dapat setujui? Terima kasih. Terima kasih buat kita semua, Pak Sekda dan anggota tim TAPD dan juga kepada rekan-rekan pimpinan dan anggota banggar DPRD Provinsi Riau. Ya, maka terkait dengan rancangan KUA PPS tahun anggaran 2024 ya sudah sama-sama kita sepakati. Maka kita ikuti agenda berikutnya. Dari fraksi jembatan. PKP diwakili Pak Dani. Pan gimana Pak? Masih Pan.
Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kesepakatan bersama TAPD dan Banggar ya terhadap rancangan UA PPS 2024 telah selesai kita lakukan penandatanganan kesepakatan. Maka daripada itu selesailah rapat Banggar dan TAPD terkait pembahasan rancangan UA PPS PBD Provinsi Riau tahun 2024. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rapat ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Insyaallah kita ketemu di dalam pembahasan RAPBD ya di waktu yang akan datang.